Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Big Data, Framework Hadoop, dan Crawling. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Yovani Vitanova dengan saya sendiri, Vera Elisa, dan Hindriansyah Zulkarnain. Untuk materi Big Data akan disampaikan Vera Elisa. Kepada Vera Elisa, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Big Data. Big Data adalah istilah yang diberikan pada kumpulan data yang berukuran sangat besar dan kompleks, sehingga tidak memungkinkan untuk diproses menggunakan perangkat pengelola database konvensional ataupun aplikasi pemrosesan data lainnya. Pemicu perkembangan Big Data. Yang pertama, pesannya pertambahan kemampuan penyimpanan data. Yang kedua, pesannya pertambahan kemampuan mesin pemrosesan data. Dan yang ketiga, yaitu ketersediaan data yang melimpah. Klasifikasi Big Data. Yang pertama, data terstruktur. Kelompok data yang memiliki tipe data, format, dan struktur yang telah terdefinisi. Yang kedua, data tidak terstruktur. Kelompok data tekstual dengan format tidak menentu atau tidak memiliki struktur melekat. Sehingga untuk menjadikan data terstruktur membutuhkan usaha, kos, dan waktu yang lebih. Karakteristik Big Data. Yang pertama yaitu volume. Dalam konsep Big Data merujuk pada besarnya data yang dihasilkan setiap saat. Yang kedua yaitu velocity. Karena diperlukan suatu kecepatan dalam perpindahan data dan menyusun data iklim yang sangat besar untuk dapat diakses secara bersamaan. Yang ketiga yaitu veracity. Variety dalam Big Data berkaitan dengan jenis data sehingga grafis serta video. Yang keempat yaitu veracity. Veracity dalam konsep Big Data berkenaan dengan kualitas data. Proses pengumpulan data iklim dapat saja terjadi kesalahan pengetikan data atau kesalahan perekaman data karena gangguan pada peralatan pengamatan iklim. Data mining. Data mining merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola, dan hubungan dalam set data berukuran besar. Data mining bertujuan untuk memperbaiki teknik tradisional sehingga bisa menangani yang pertama, jumlah data yang sangat besar, yang kedua, dimensi data yang tinggi, ketiga, data yang heterogen dan berbeda sifat. Pengelompokan data mining. Yang pertama, deskripsi. Deskripsi merupakan cara untuk menggambarkan pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data yang dimiliki. Yang kedua, estimasi hampir sama dengan klarifikasi. Kecuali variabel target, estimasi lebih ke arah numeric daripada ke arah kategori. Yang ketiga, prediksi. Prediksi menerka sebuah nilai yang belum diketahui dan juga memperkirakan nilai untuk masa mendatang. Yang keempat, klasifikasi. Dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Misal penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Yang kelima, pengklasteran. Merupakan kelompokan rekod, pengamatan, atau memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan asosiasi. Asosiasi bertugas menentukan atribut yang bermuncul dalam suatu waktu. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu tentang framework Hadoop. Hadoop merupakan software open source yang dibuat untuk menggunakan Java untuk menyimpan distribusi dan pemrosesan terdistribusi untuk data yang sangat besar yang berada di bawah Apache Software Foundation. Menurut Colin Wade 2012, Hadoop dapat mengolah data dalam jumlah yang sangat besar hingga petabyte. 1 petabyte sama dengan 10245 bytes dan dijalankan di atas ratusan bahkan ribuan komputer. Hadoop memiliki beberapa common paket yang berguna untuk mengakses fasilitas sistem yang ada pada Hadoop, yaitu MapReduce dan HDFS. MapReduce merupakan jenis programming yang menganut sistem terdistribusi, sedangkan HDFS, Hadoop Distributed File System, merupakan distribusi file system yang menganut sistem terdistribusi. Sistem kerja Hadoop.
Sistem kerja Hadoop adalah Hadoop membagi file dalam blok besar kepada seluruh node dalam sebuah cluster. Untuk mengolah data, Hadoop mengirim kode kepada node untuk memproses data secara paralel berdasarkan kebutuhan data. Saat ini diperlukan pengolahan data yang lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan pengolahan data. Salah satu cara untuk meningkatkan kecepatan dalam pengelolaan data ialah menerapkan Apache Spark untuk proses pengolahan data yang ada di ADFS. Apache Spark membantu menjalankan aplikasi di cluster Hadoop hingga 100 kali lebih cepat dalam memori dan 10 kali lebih cepat saat menjalankan disk. Apache Spark dapat ditulis dalam bahasa berbeda, Python, Java, dan lain-lain. Apache Spark juga mendukung sistem lainnya seperti sistem grafik, algoritma, graph algorithms. Selanjutnya akan dibacakan oleh Giovanni. Di sini saya akan membahas tentang crawling. Crawling ini adalah kegiatan melakukan pencarian atau scanning dengan menggunakan suatu program atau skrip otomatis yang relatif simpel dengan mode tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan data sehingga pengguna internet ketika mengetikkan suatu kata pencarian di komputernya, maka mesin pencari atau Google tersebut dapat menampilkan situs web yang relevan. Program yang khusus bertugas melakukan crawling ini disebut crawler. Metode crawler atau dikenal juga web spider adalah suatu program yang dirancang secara otomatis untuk mengumpulkan semua data informasi yang diinginkan dalam bermacam sumber website. Langkah-langkah dalam melakukan crawling. Yang pertama, menginisialisasi site URL. Site URL adalah URL awal yang sudah ditentukan oleh pengguna untuk melakukan crawling. Yang kedua, proses ekstraksi URL yang ada di halaman tersebut dengan cara memparsing berdasarkan tag HTML. Yang ketiga, URL hasil ekstraksi bentuknya masih belum baku sehingga diubah lagi berdasarkan tag HTTPS. Keempat, URL kemudian disimpan dalam repository untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Yang kelima, URL kemudian diambil kembali dari repository untuk diakses kembali di halaman webnya. Dan yang terakhir, hasil informasi yang sudah didapatkan kemudian disimpan dalam repository. Kesimpulan dari 3 hasil diskusi kami adalah dalam sebuah big data atau data dengan jumlah yang besar diperlukan sebuah software untuk memproses atau mendistribusi data tersebut. Software ini bernama framework Hadoop. Sebelum data ini diproses oleh Hadoop, langkah pertama yang harus dilakukan adalah data mining. Langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan data serta merapikan data sesuai pola dan hubungannya. Setelah data ini terkumpul dan terproses, terdapat suatu metode yaitu crawling untuk mengumpulkan data sehingga ketika pengguna internet mengetikkan suatu kata pencarian, mesin pencari atau Google dapat menampilkan situs web yang relevan. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan salam sejahtera.